Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Masih semangat kan? Masih dong. Karena sebentar lagi kita mau beribadah secara online. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kesini sekolah minggu ya. Selamat pagi yang ada di sekolah minggu, yang ada di rumah. Pasti bosan ya, kangen banget sama guru sekolah minggu sama anak-anak yang lain ya kan? Gimana kabar kalian? Kabarnya baik apa enggak? Baik pastinya. Kita akan mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sekolah minggu yang anak-anak sekolah minggu yang nonton di rumah dan semangat, dan kita akan memulaikan ibadahnya. Kita akan nyanyikan lagu Ku Istimewa. Musik.
memulaikan yang selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Hai kawan, tahukah kamu kita buku terindah. Dan habis itu kita akan menyanyikan firman Tuhan dengan adik-adik yang di rumah jangan lupa cuci tangan, tutup mata, terus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu berdoa. Ya Allah bersurga, terima kasih banyak Tuhan karena tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati agar firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi kami, anak sekolah minggu yang ada di rumah yang lagi mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati juga guru sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan. Kau berkati dia, berikan dia hikmat agar dapat berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tada, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang hari yang sudah kita lalui, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kita tahu meskipun dalam kondisi ini, kita tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Meskipun kita dirumahkan, meskipun kita sekarang tidak bisa bermain lagi, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini tentang ketaatan. Nah, adik-adik tahu kan kata ketaatan sendiri, bahwa kita itu harus taat sama Tuhan. Sudah sering kita dengarkan firman Tuhan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang mempelajari, yang memberikan kita pelajaran bahwa
kita harus taat sama Tuhan, kita harus taat dalam melakukan setiap kehendak Tuhan, dalam setiap apapun yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Hubungan yang erat dengan Tuhan sangat ditentukan oleh ketaatan kita dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang ketaatan, kadang kita mikir, apakah saya sudah taat atau belum dalam melakukan firman-firman Tuhan? Apakah saya sudah baca kitab suci tiap hari? Apakah saya sudah berdoa tiap hari? Apakah saya sebelum makan berdoa? Mungkin kita kadang berpikir seperti itu. Tapi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memegang prinsip-prinsip bahwa kita harus taat sama Tuhan. Siapa sih pemilik kehidupan kita? Ya, Tuhan sendiri yang memiliki kehidupan kita. Tuhan yang mau pegang kendali kehidupan kita dalam kita melakukan setiap aspek kehidupan kita. Meskipun saat ini kita dirumahkan, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita bahwa kita adalah milik Tuhan, adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya secara rohani maupun dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, saat-saat ini kita juga mau belajar tentang poin-poin bahwa kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, bahwa kita mau taat akan perintah-perintah Tuhan. Nah, mengapa sih kita harus taat dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan? Mungkin adik-adik pikir, apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan perintah-perintah Tuhan? Mungkin saya dapat emas? Oh, no. Mungkin saya akan dapat uang yang banyak? Oh, no. Mungkin saya akan langsung jadi pintar? Tidak juga. Tapi Tuhan mau bilang, Tuhan tidak janjikan semua itu sama kita. Tuhan mau kita taat dahulu gitu loh sama Tuhan. Lalu Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita itu mustahil. Tapi Tuhan mau bilang bahwa Dia mau melakukan buat adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau belajar yang pertama bahwa kita harus taat itu karena kenapa? Nah, ketaatan adalah bukti kita bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku dan kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku yang ada di sorga. Nah, Tuhan bilang bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita akan dikasihi oleh Allah Bapa yang ada di sorga. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang pertama dan Yohanes 14 ayat yang ke-15. Nah, kita mau baca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Itu ayat yang pertama ya adik-adik. Ayat yang ke-15 kita mau baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku bukan kakak, aku, itu Tuhan Yesus sendiri, tentu kita akan melakukan segala firman-firman-Nya. Meskipun Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata, tapi Tuhan mau mengasihi kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, ingat, Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita dan menyatakan kasih-Nya lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, Tuhan tidak mau meninggalkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau mengasihi kita meskipun kita sudah sangat berdosa, sudah sangat banyak melakukan kesalahan, tapi Tuhan mau mengasihi kehidupan kita. Nah, kita sebagai anak-anak yang berdosa tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau kita taat dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang kita ingat adalah ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ini yang poin yang pertama ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah
ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi di sini adalah jadi ketika kita menerima setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Nah, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kalau kita sampai jalan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, kejahatan yang kita lakukan itu tidak baik, maka Tuhan akan meluruskannya. Mungkin kadang Tuhan memberikan hal-hal yang bukan kemauan kita, tapi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur itu sangat penting dan kita tidak boleh melupakan rasa syukur itu. Misalkan adik-adik sekarang lagi ujian atau lagi mengerjakan tugas karena lagi belajar di rumah aja melalui online kan. Nah, kita juga dalam mengerjakan tugas karena mungkin terlalu banyak, adik-adik tidak perlu banyak mengeluh. Tugas saya banyak sekali kak, tugas saya terlalu banyak dan saya capek. No, gak boleh bilang kayak gitu. Nah, kita harus tetap bersyukur, melakukan ucapan syukur sama Tuhan atas kesehatan, atas nafas kehidupan yang adik-adik sudah rasakan saat ini. Tentu harus bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah ketaatan adalah bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketaatan adalah salah satu bentuk ucapan syukur. Nah, jadi dalam bersyukur kita merupakan dan melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah, yuk kita mau belajar lagi. Yang ketiga adalah ketaatan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin lebih erat lagi kepada Tuhan, semakin mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, Alkitab bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Coba kita mau buka dalam Mazmur perjanjian apa? Perjanjian Lama. Kita mau buka Mazmur 145 ayat 17 sampai 18. Kita baca dalam nama Tuhan ya. Nah, ayat yang ke-17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, dalam kata setia itu juga bahwa kita benar-benar menaati firman Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sangat indah. Nah, kalau kita dalam masalah, dalam melakukan hal-hal yang menurut kita di luar kemampuan kita mau berdoa sama Tuhan bahwa kita merasa bahwa kita tuh dekat sama Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Tuhan tidak mau kalau kita berjalan sendiri. Mungkin kadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh banget dari kita, tapi sebenarnya tidak. Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu tidak pernah jauh. Tuhan selalu ada di samping kita dalam melakukan kondisi-kondisi apapun yang kita alami. Dia melakukan karyanya, dia melakukan firman-Nya. Bahkan sekalipun kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, nah salah, itu salah. Bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu dekat, Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita. Nah, 3 poin tadi mengajarkan kita bahwa ketaatan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, apa sih tadi yang membuktikan bahwa kita itu taat sama Tuhan? Yang pertama, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Ketaatan adalah membangun hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan, membangun hubungan kita lebih terasa damai dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita selalu menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Meskipun saat ini kita tidak dalam kondisi yang baik-baik, tapi kita jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk baca Alkitab dan berdoa. Oke adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kalau sampai hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa, kita mau kunci tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Ayo kita semua tutup mata, kita kunci tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang sebuah ketaatan. Biarlah kami tetap menjadi taat, menjadi takut kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang terkadang melukai hati Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan saat ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik dari kelas Galilea, kelas PM, dan kelas remaja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan tetap tolong pelihara mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kiranya Engkau yang melakukan perkara Tuhan. Biarlah Engkau yang melakukan apa yang menjadi bagianmu Tuhan, dan adik-adik tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah adik-adik tetap melakukan perintah-perintah Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Tuhan Yesus juga memberkati buat adik-adik, biarlah adik-adik dalam masa-masa pandemik saat ini dapat belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan, biarlah mereka tetap membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Cece Penny. Kali ini Cece Penny akan mengajak kalian untuk bermain games. Games kali ini adalah tebak gambar. Nah, permainannya seperti ini ya adik-adik. Tolong diperhatikan. Tebak gambar. Perhatikan gambar yang ada di layar. Setiap gambar memiliki arti. Jadi, tugas kalian menjawab gambar apa yang dimaksud. Contohnya demikian. Ada sebuah gambar guru dan sebuah gambar minuman. Gambar guru, huruf G dicoret dan diganti huruf J. Jawabannya adalah juru minuman. Kita akan masuk pada soal pertama. Are you ready? Soal pertama adalah gambar soal kedua adalah gambar soal ketiga adalah gambar
Soal keempat adalah gambar. Soal terakhir adalah soal kelima. Soal kelima adalah gambar. Nah, gampang banget kan adik-adik games hari ini? Nah, adik-adik, setiap jawaban yang adik-adik sudah tulis, jangan lupa dikirimkan ke gurunya masing-masing. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.